Zaman sekarang itu mudah banget untuk kita membeli sesuatu. Promosi itu ya datang dari mana aja. Ketika kita nonton TV, ketika kita browsing, ketika kita nonton video di YouTube. Trik marketing itu datang kayak diskon, terbatas. Semua itu barang kelihatan bling-bling yang menurut kita sepertinya kok bagus banget ya buat dibeli. Nah, karena itu, saya baru aja baca satu buku yang menurut saya ini bagus banget. Judulnya Suteru Gijutsu dari Nagisa Tatsumi. Ini buku ternyata udah lama banget, dan buku inilah yang menginspirasi Marie Kondo untuk melahirkan metode KonMari. Ini ada tulisannya. Jadi teman-teman mungkin sudah ada yang tahu ya, Marie Kondo itu terkenal banget karena dia punya seni berberes. Nah, ini adalah seni membuang barang yang menginspirasi Marie Kondo. Awalnya saya ngira, dengan membaca buku ini, saya jadi tahu barang mana yang bisa saya simpan, barang mana yang bisa saya buang. Ternyata ini jauh lebih dalam dari itu. Saya jadi bisa tahu sampai ke keputusan membeli. Apa aja sih yang menarik? Saya dapetin 5 insight dari buku Suteru Gijutsu ini yang akan saya sharing ke teman-teman semua di video ini. Sebelum saya mulai, saya terima kasih kepada sponsor kita hari ini, Sipilpedia. Civil Engineering is here. Sipilpedia adalah sebuah website membership, semua tentang teknik sipil ada di sini. Selain itu, Sipilpedia juga punya Sipilpedia Store, di mana di Sipilpedia Store, Sipilpedia menjual buku-buku teknik, dan Sipilpedia juga rutin mengadakan webinar baik gratis maupun berbayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Reko Prasetyo. Kali ini kita akan ngebahas tentang seni membuang barang. Apa sih? Kenapa sih Mas Ari ngomongin seni membuang barang gitu? Ngebelinya susah-susah, nabung misalnya, kok tahu-tahu ada yang menganjurkan untuk membuang barang kita. Nah, pengalaman saya udah pindah rumah beberapa kali ya. Saya pernah domisili di Palembang, di Makassar, di Solo, di Bandung. Terus sekarang saya ada di Sukoharjo gitu. Itu membuat saya beberapa kali mengalami proses pindah rumah. Dan tiap pindahan itu selalu menemukan ada barang yang ini kenapa saya simpen ya? Ini yang akhirnya tidak terbawa, akhirnya ada dalam kardus yang akhirnya baru ketemu, dan itu membuat saya menyadari bahwa barang yang menurut saya itu penting, bagus, ternyata ketika pindah rumah, pertimbangannya udah beda. Nah, dengan buku ini, buku Suteru Gijutsu ini makin mencerahkan mana barang yang perlu kita eliminasi, perlu kita buang. Sebelum itu, saya bakal menggali dulu alasan kita membeli sesuatu itu apa sih? Teman-teman apa? Mungkin bisa tulis di komentar. Bisa jadi karena ya diskon, bener. Karena terbatas, oke. Karena bonus yang belum tentu kita butuh juga bonusnya ya, gitu kan. Kemudian karena katanya ini praktis, katanya temen ini bagus, dan berujung kita beli. Tapi setelah dibeli ternyata ya tidak dipakai, masih dalam kardusnya rapih, tidak digunakan, disimpan di gudang. Sekarang saya akan membagikan 5 insight dari banyak materi di buku ini ya. Ada banyak sekali tips dan trik bagaimana cara kita memisahkan mana barang yang bisa dibuang, mana barang yang kita simpan atau kita gunakan. Saya simpulkan dalam 5 tips.
dalam 5 insight, 5 pelajaran yang saya dapatkan. Yang pertama, ini yang paling ngejelep buat saya. Apa itu? Kalau tidak dipakai, jangan dibeli. Oke, saya tuh selalu kepikiran ya, ketika ingin membeli sesuatu. Saya tuh termasuk orang yang senang mengkoleksi. Jadi kalau ngelihat barang yang kayaknya cocok dengan barang yang sebelumnya saya punya, tuh kayaknya udah kayak, ini kayak butuh deh saya beli. Itu yang pertama. Terus yang kedua, wishlist. Jadi di marketplace itu kan ada fitur wishlist. Fitur wishlist tuh kayak menghantui. Kapan ini ya dibeli? Padahal ketika saya baca ini ya, kalau tidak dipakai jangan dibeli. Bener juga. Kalau tidak dipakai jangan dibeli. Kalau tidak dipakai jangan sampai punya. Nah, sekarang kita membeli sesuatu itu mau dipakai apa enggak? Atau cuma disimpan? Nah, ini yang bener-bener menurut saya, baik itu produk fisik, makanan, maupun produk digital, terutama produk digital, karena saya sering banget beli software yang lagi diskon, yang lagi limited edition, tapi makainya kapan-kapan, makainya nggak sekarang. Nah, itu dia yang kayak, oke, ini gue banget deh. Yang kedua, jangan simpan dulu. Kadang-kadang kita udah beli barang, simpen deh, dipakai nanti. Dipakai nanti, ciri-cirinya. Yang kedua, kapan-kapan. Sudah dibeli, nggak dipakai. Atau dipakainya nanti, dipakai kapan-kapan. Simpen dulu. Nah, ketika ada muncul di dalam diri, hati kita mungkin ya, produk ini bagus, tapi nanti kayaknya dipakai. Atau simpan dulu, jangan disimpan. Bisa jadi, ya kita butuhnya nanti. Belinya nanti aja pas sudah butuh, gitu ya. Saya juga ada pengalaman pribadi dengan ini, cukup menarik ya. Sering banget di dalam kardus yang masih baru, itu disimpan, ketika dibuka, jadi sarang semut misalnya. Aduh. Atau ketika udah dibuka, udah lewat modenya. Atau yang lebih parah, karena disimpan. Tadi kan prinsipnya jangan disimpan dulu. Karena disimpan, saya punya pengalaman di rumah, koleksi skincare. Ternyata udah expired. Kita nggak sadar itu udah expired. Dan kan sayang banget ya. Disimpan, disayang, ternyata udah expired. Termasuk juga makanan, ada di pojok lemari mungkin, atau ada di pojok kulkas, ketika dilihat sudah lewat masa konsumsi. Itu sayang banget ya kan. Kita lanjut ke 3, yaitu jangan membuat sebuah ruangan yang khusus buat menyimpan sementara. Ini kayak memfasilitasi. Jadi ketika kita punya satu ruangan, satu khusus, space khusus, sudut khusus yang memang diperuntukkan untuk menyimpan barang sementara. Ini kadang-kadang jadi jebakan ya. Jebakan apa, Mas Ari? Jebakan karena, oke, ruangannya masih ada, simpan aja di situ. Di bawah tangga, di pojokan kamar, di sebuah ruangan yang tidak terpakai, kamar yang tidak terpakai, atau di sebuah gudang yang awalnya gudangnya kecil, tiba-tiba gudangnya penuh, pindah penyimpanannya ke kamar, ke ruang tamu, ke ruang kerja. Nah, jangan sampai ada ruang simpan sementara. Jadi ini membuat kita, kalaupun ada ruang simpan ya terbatas aja, ketika kita ngeliat udah penuh, kita udah berpikir, berarti harus ada yang dibuang. Berarti saya butuh atau enggak membeli produk ini. Kemudian yang keempat, tidak ada teknik menyimpan yang ampuh. Oke, mungkin ada yang bilang, Mas Ari, saya bisa kok nyimpen, saya lipat yang tipis misalnya. Saya buat sebagaimana rupa, saya klasifikasiin warna yang sama, ukuran yang sama, fungsi yang sama, sehingga nyimpennya rapi, sehingga mencarinya mudah. Menurut buku Sugeru Gijutsu,
menurut buku ini ya, Suteru Gijutsu, tidak ada teknik menyimpan yang ampuh. Kenapa? Karena bagaimana mau ampuh, tempatnya terbatas, barangnya datang terus-terusan. Ketika kita tidak pertama menghentikan arus barang baru yang masuk, atau membuang barang yang tidak dipakai keluar, teknik menyimpan tidak akan berguna karena tempatnya nggak akan cukup, karena space-nya nggak akan cukup. Nah, ini juga membuat kita perlu berpikir, atau saya perlu berpikir ya, oke, memang perlu kita membuang barang yang tidak kita pakai. Kemudian yang terakhir adalah tidak ada barang keramat ataupun barang koleksi. Sering banget kita mengkoleksi sesuatu itu satu set. Misal piring mungkin, atau gelas mungkin. Satu set yang dikeramatkan untuk tamu, untuk event tertentu. Menurut buku ini, kenapa tidak dipakai aja setiap hari? Ada lagi jebakan satu set. Ketika ada satu yang pecah atau satu yang rusak, kita akan merasa ini udah nggak komplit lagi. Ini udah nggak bagus lagi. Ini udah nggak sempurna lagi. Yang ada kita mau membeli lagi yang baru. Oke. Aneh tapi nyata, miris tapi beneran. Kesimpulannya dari buku ini, buku Suteru Gijutsu karangan Nagisa Tatsumi, seni membuang barang, enyahkan berantakan, dan raih kebahagiaan. Di buku ini banyak banget studi kasus, yang pertama. Yang kedua juga banyak banget langkah-langkah untuk membuang barang dengan kategori yang spesifik. Bagaimana cara membuang fashion, baju, bagaimana cara membuang buku, bagaimana cara membuang brosur, kertas, bahkan buku kenangan. Kenangan-kenangan dari mantan, kenangan dari masa lalu ya. Ada semua di buku ini. Saya merekomendasikan banget buku ini. Dan saya tutup dengan kutipan terakhir ya. Kutipan terakhir yang menurut saya juga itu epic banget. Dia bilang, ketika kita tidak memiliki sesuatu, atau ketika kita membuang sesuatu yang pada akhirnya kita perlu, dan kita sekarang tidak memilikinya, apakah dunia akan kiamat? Tentu tidak gitu kan. Oke, itu aja video dari saya tentang Suteru Gijutsu. Buku ini saya rekomendasikan, sangat tidak terlalu tebal, bahasa yang sederhana, bahasa Indonesia, dan saya beli murah dari Tokopedia. Nanti akan saya kasih linknya di deskripsi di bawah. Dan terima kasih kepada Sipilpedia yang sudah mensponsori video saya pada kali ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Jika ada pertanyaan atau ada hal yang ingin disampaikan, bisa tulis di komentar, atau buku lain yang ingin dibahas ya. Saya akan ada satu sesi yang membahas tentang insight-insight yang saya dapat dari membaca buku. Menurut saya juga itu penting. Jadi ketika kita ngomongin tentang jagoan digital, cara mendapatkan uang dari internet, ketika hanya teknik, menurut saya perlu juga materi-materi yang mindset, materi-materi yang knowledge, yang tidak praktis, yang berupa konsep yang bisa kita manfaatkan, kita aplikasikan. Untuk menunjang apa? Produktivitas kita di dunia digital pada saat ini. Oke, itu aja. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like kalau suka video ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.